Saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan renungan sabda Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Berbahagia kita yang mau memberi telinga kita untuk mendengar dan hati kita untuk menyimpan segala sabda Allah untuk memberi kekuatan dan bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan beriman. Sabda Tuhan terambil bagi kita di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, kita semua adalah manusia yang lemah dan kita tak berdaya. Kita memerlukan juru selamat untuk memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan dan rahmat Allah bagi kita telah dijanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepada mereka diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, dan kepada mereka diberikan kekuasaan, diberikan kepada mereka mujizat untuk bisa melakukan itu sebagai tanda bahwa dia adalah anak-anak Allah. Kita dipanggil dan diberikan kekuatan, diberikan power oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang memanggil kita untuk memberitakan Injil, dan Ia memberikan kepada kita jaminan kekuatan, dan oleh karena kekuatan itu juga kita mampu untuk mengatasi segala tantangan di dalam kita memberitakan Injil. Sabda Tuhan bahwa segala perkara, bukan satu dua perkara, tapi segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa Tuhan. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup kita, maka apapun juga berat tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan membantu kita untuk dapat mengatasinya. Sabda Tuhan bahwa jika engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, dapat engkau memerintahkan kepada gunung itu beralih ke laut, maka dia akan ikut perintahmu. Engkau dapat menyatakan kepada pohon itu tercabut dan tercampur ke laut, dia akan ikut perintahmu. Berarti kepada kita diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kepada kita mujizat untuk melakukan itu. Sabda Tuhan, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil, dan tanda-tanda ini menyertai kamu. Kekuatan Allah menyertai kita. Ialah mujizat-mujizat diberi kepada kita untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, bahkan orang mati sekalipun dapat dihidupkan di dalam kuasa Allah dan power Allah yang begitu dahsyat. Saudara-saudara, pada siang hari ini saudara diberikan kekuatan dan kemampuan mempercayai Allah yang perkasa, Allah yang maha dahsyat, Allah tempat perlindungan, Allah tetap yang menjadi pengharapan kita. Kita tidak takut menghadapi dunia ini karena kita disuruh seperti domba di antara serigala. Berarti tantangan-tantangan yang besar, tetapi jikalau besar dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Siang hari ini para siapa yang mendengarkan renungan sabda Tuhan, maka ia tidak usah takut, karena ia memiliki kekuatan, power yang diberikan Allah untuk tinggal di dunia ini, untuk supaya dapat ia menyatakan kedahsyatan Allah. Dan segala orang yang menantikan kedatangannya akan datang dengan kemuliaan yang dahsyat, dengan para malaikat, dengan trompet Allah yang dahsyat. Orang yang mati dapat dihidupkan kembali, dan orang hidup diubahkan. Sama-sama kita diangkat di dalam rapture Allah, dan di sana kita bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaannya sesuai dengan janjinya. Saudara-saudara, sabda Tuhan cukup memberikan kelegaan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kekuatan dunia adalah kekuatan yang sementara, kekuatan yang tidak mampu untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi segala tantangan-tantangan hidup yang begitu kompleks dalam hidup kita pada zaman-zaman akhir ini. Ya, kalau kita bisa dapat bertahan dan kita bisa menempuh itu semua dengan perkasa, ya, kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang memberikan kepada kita kemenangan atas segala penderitaan, atas kesulitan dan tantangan-tantangan hidup. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu, dan kalau kamu karena memberitakan namaku, dan kamu dibelenggu, kamu dihadapkan kepada hukum, sekalipun kepada segala perkara yang menindih berat kepadamu. Engkau dihukum, engkau dianiaya, bahkan nyawamu pun dicabut sekalipun karena namanya. Tuhan mengatakan jangan kamu takut, karena Tuhan sendiri akan bertindak, dan Tuhan akan melawan segala kekuatan-kekuatan dunia yang menantang kita di dalam perjuangan iman kita. Sebab itu
Orang-orang yang percaya diberikan kekuatan oleh Allah, sebab itu dia tidak takut. Kekuatan yang dahsyat dari Allah itulah dia menggoncangkan dunia ini. Karena ia sendiri yang telah menang, yang telah menggoncangkan dunia, menggoncangkan maut. Dan dengan demikian kita menerima kemenangan itu. Saudara-saudara, mari kita tidak usah gelisah dan takut, karena segala perkara di dalam dunia ini telah dikalahkan oleh kemenangan daripada juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Tatkala di salib ia mengatakan telah selesai, berarti karya keselamatan Allah kita telah diselesaikan. Tatkala Tuhan Yesus bersuruh demikian, terjadi kegoncangan yang dahsyat di Golgota, kegoncangan dunia yang luar biasa. Maka ketika orang mati bangkit pada waktu itu, menyatakan betapa Tuhan dengan kekuatannya yang dahsyat bisa dapat membuat dunia ini menjadi goncang. Bahkan sesuai dengan sabdanya pada akhir zaman, Tuhan akan datang dengan kedahsyatan yang luar biasa, sehingga bumi bergoncang, pulau terlepas dari tempatnya, berguguran segala yang ada di langit, bulan, bintang, matahari, semua yang mengalami kegoncangan. Dan sebagaimana dahsyat apabila anak Allah datang dengan kemuliaan yang begitu dahsyat, dengan para malaikat untuk menjemput orang percaya. Dan kita semua boleh mengatakan, amin, marilah ya Tuhan Yesus. Karena ia datang untuk menjemput kita pada hari Maranatha, pada jam masa di mana kita belajar bahwa masa-masa itu adalah masa-masa kedatangan yang memberikan pembebasan, memberikan kepada kita freedom, memberikan kepada kita keregaan. Sebab itu marilah kepadaku, kamu sekalian berlelah yang menanggung berat. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, tidak ada kegelisahan. Karena di dalam rumah Bapa tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi maut, dan tidak lagi perkabungan. Mereka hidup beserta dengan Allah kekal selama-lamanya. Di sana kita bersorak-sorai dan mengatakan, hosana bagi dia yang telah datang di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita